people, welcome back to Brighton YouTube channel. Nah, hari ini seperti biasa, luar biasa keren gitu ya, karena Anthony nggak lagi di Surabaya, tapi ada di Tangerang gitu ya, dan ada di salah satu developer super keren dan juga lagi viral. Kalau nggak orang kaya nggak bisa beli rumah di sini, katanya sih gitu, yaitu ada lokasinya di Nava Park. Nah, sekarang kita langsung lihat secara gambar besarnya. Ini rumahnya super keren dengan desain minimalis mungkin ya, tapi bener-bener secara fungsional luar biasa keren. Nah, mungkin sambil aja kita masuk supaya nggak terlalu panas, karena hari ini cuacanya memang bener-bener panas cerah gitu ya, tapi tetap harus bersyukur. Kalau hujan mungkin Anthony nggak akan pernah bisa review rumah ini. Nah, ini kita masuk langsung, nuansanya super keren. Kita masuk ke daerah foyer. Nah, di daerah foyer kita lihat ini di atasnya ada langsung dekorasi-dekorasi yang sangat indah. Dan kita masuk langsung ke area ruang tamu gitu ya. Dimana area ruang tamu ini kerennya itu semuanya itu adalah kaca gitu ya. Jadi bener-bener langsung bisa lihat keluar. Kita langsung bisa punya view kolam renang guys. Jadi ini indah banget gitu ya. Dan bahkan karena ini sudah di interior, sehingga tembok-temboknya pun itu sudah ditutup dengan kayu-kayu yang indah banget. Nah, kayak rumah ini itu ada 3 lantai, sehingga kita dilengkapi dengan lift gitu ya. Jadi memang rumah mewah itu nggak afdol kalau nggak ada liftnya gitu ya. Nah, kita ke area sini, itu kita ada di ruang keluarga guys. Nah, ruang keluarganya luas gitu ya, dan sangat mewah, lagi-lagi dilengkapi dengan dekorasi lampu-lampu gantung yang keren banget, mewah banget gitu ya. Nah, ceiling dari ruang keluarga ini 6 meter guys, itu cukup tinggi. Bahkan menurut saya sangat tinggi, karena ini seperti 2 lantai gitu ya. Cuman dijadikan 1 atapnya, karena ini nggak jadi 2 lantai untuk area ini. 6 meter itu tinggi. Nah, fungsinya apa sebetulnya? Untuk memberikan kesan tuh lebih adem hawanya. Kedua, lebih mewah dan memberikan kesan lebih luas. Nah, selain dari ceilingnya yang 6 meter tingginya, bahkan dari sisi samping sekalipun, itu ada seperti satu taman yang membelah rumah ini menjadi 2 bagian. Ini sering kita sebut dengan inner court gitu ya. Tapi sebetulnya nyambung kok, dari ruang tamu tadi itu dibagi menjadi 2 jalur, kiri dan kanan gitu ya. Nah, nggak usah lama-lama, kita coba langsung ke sisi satunya, itu ada apa. Ini ada satu facility lagi, sesuai dengan standar-standar rumah mewah guys. Jadi sudah dilengkapi dengan layar. Tujuannya apa? Untuk melihat tamu di depan kira-kira siapa. Nah, ini nih. Jadi misalnya mau telepon sekalipun tuh kita bisa security, kita mau ngunci juga bisa dari sini guys. Ini keren banget. Nah, sekarang kita udah sampai di kitchen, karena kitchen itu salah satu bagian paling penting di rumah gitu ya. Kenapa? Karena itu menjadi tempat semua anggota keluarga biasanya berkumpul untuk makan. Yang istimewa dari kitchen ini, yang bikin kesannya mewah itu adalah karena punya satu island di sini, yang mungkin secara fungsional itu bisa untuk serving makanan di sana gitu ya. Tapi ini bukanlah dapur atau tempat makan kotor, karena nanti kita akan ke sana, itu tempat makan, itu adalah tempat dapur kotor, tempat masak gitu ya. Dan juga di sini punya ceiling yang cukup tinggi, 6 meter guys, tinggi sih, nggak cukup tinggi, dilengkapi dengan lampu gantung yang sangat cantik gitu ya. Ini adalah dapur kotornya. Nah, ini dapur kotornya. Jadi kalau misalnya asisten rumah tangga mau masak, berkreasi itu di sini guys. Jadi baunya tuh nggak keluar sampai ke ruang utama di rumahnya. Kemudian di sini masih ada kulkas lagi. Kolam renangnya bukan kolam renang yang lebar, tapi cukup panjang gitu ya. Dan juga sekali lagi yang istimewa tuh sebetulnya pemandangannya sih guys. Tempat ini cukup luas, mau dipakai untuk nongkrong, duduk-duduk gitu ya, atau untuk tanning sekalipun, mungkin pengen kulitnya lebih gelap, atau mungkin untuk barbecue party pun ini sangat-sangat cocok guys. Nah, dan juga rumah ini punya akses ke danau guys. Nah, ini guys. Jadi kalian kalau misalnya pengen jalan-jalan ke area danau, kalian bisa turun ke sini, dan di situ ada pintu pagar. Jadi aman guys, bukan artinya orang-orang yang main-main di sana tuh bisa masuk ke rumah kamu. Jadi ini bener-bener ada satu jalan turun ke area danau. Seperti itu guys. Jadi bener-bener ini aksesnya kemana-mana. Seperti kita bisa lihat di sini ya, itu ada tadi ruang keluarganya. Nah, ini satu kamar tidurnya.
Nggak terlalu luas guys, tapi sangat indah gitu ya. Ada satu tempat tidur queen size, kemudian luar biasanya ada wardrobe-nya di sini yang dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Kamar mandi dalamnya ini bener-bener nggak kaleng-kaleng ya guys. Itu semuanya marmer dan marmernya abu-abu. Kemudian dilengkapi dengan lampu kuning. Itu menumbuhkan atau menimbulkan rasa mewah, keren gitu ya. Kamar yang di bawah ini itu dilengkapi dengan view-nya taman, walaupun memang bukan taman yang gede banget, tapi lumayan lah untuk sirkulasi udara dan pencahayaan bagus gitu. Nah, kita mau langsung ke lantai 2, tapi nggak keren kalau naik lift, mending kita naik tangga aja. Rumah ini luas tanahnya 600 meter lebih gitu ya, sehingga dan lagi masih 3 lantai, sehingga bener-bener dimanfaatkan dengan maksimal untuk kenyamanan pemilik dari rumah ini. Dan setiap tangga ini dilengkapi dengan kaca-kaca guys, jadi kesannya tangganya tuh kayak gede gitu ya. Nah, lantai 2 ini dilengkapi dengan 3 kamar guys. Kita coba lihat kamar yang pertama. Nah, ini kamar pertamanya ya oke lah, bukan satu kamar dengan ukuran yang gede banget gitu ya, tapi indah guys. Jadi nggak tahu kenapa rumah ini nih memang bukan punya kamar yang gede-gede gitu ya, tapi bener-bener aduh indah gitu ya, bener-bener pas rasanya. Nah, ini view-nya kalau teman-teman lihat ya, itu view-nya tempat makan. Ini tadi kan lampu gantung yang keren, dan ini dibuat gini, jadi mungkin kayak instagramable gitu ya, bagi kalian para influencer gitu ya, suka foto tuh bagus nih di sini. Ini sama dengan yang di bawah, layoutnya pun sama. Ada ruangan wardrobe yang nggak terlalu gede, kamar mandi juga lengkap dengan desain yang sama. Kita lihat kamar kedua. Yang kedua juga kurang lebih sama guys, secara ukuran sama. Terus ada mini wardrobe-nya, tapi kamar mandi yang ini guys ternyata ada bathtub-nya. Nah, ini yang istimewa. Ini ada bathtub-nya guys. Ada bathtub-nya nih, istimewa nih, keren. Ini rumah nih cocok nih kalau artis-artis gitu ya. Di sini tuh bener-bener instagramable guys, buat foto-foto bagus. Kita lihat kamar ketiga. Tapi sebelum ke kamar ketiga, ternyata di sini itu kita bisa lihat ya, ada satu TV gede di sini, di mana view-nya keluar itu adalah view kolam renang, dan juga view danau guys. Jadi ini indah banget. Jadi cocok mungkin di lantai sini untuk kumpul-kumpul keluarga. Ada satu sofa mungkin yang nggak terlalu gede, ini juga cocok banget untuk kumpul keluarga. Jadi very nice. Di kamar ketiga ini di lantai 2, kamar ketiga di lantai kedua, secara ukuran kurang lebih lagi-lagi sama. Dan kamar mandinya juga sama, nggak ada bathtub-nya. Jadi kita nggak akan banyak lihat di sini karena ukuran kasurnya sama, ukuran kamarnya sama, wardrobe-nya sama. Kita langsung naik ke lantai 3 guys. Karena dari tadi kita belum ketemu sama master bedroom guys. Jadi saya penasaran banget sama master bedroomnya kayak apa kalau rumah mewah. Sebelum kita naik ke sana, ternyata di sini ya guys, itu kita bisa lihat pemandangannya itu aman. Walaupun di sananya itu masih dalam masa pengembangan, jadi masih dalam masa pembangunan. Jadi keren nih. Ntar kalau misalnya sana nggak tahu sih, masih belum tahu akan jadi apa. Tapi seandainya yang di sana itu jadi mungkin kayak perumahan lagi, atau mungkin mall, atau mungkin apartemen, itu akan lebih cantik lagi guys. Nah, di lantai 3 ini sambil naik ya guys, ini berat nafasnya. Kita naik lantai 3 ini, hanya ada satu master bedroom yang super keren. Tapi sebelum kita ke master bedroom, kita mau lihat ada satu satu area untuk nongkrong guys. Ini keren banget untuk nongkrong. Dan view-nya, aduh, ini bener-bener memanjakan mata saudara-saudara gitu ya. Danau buatan. Kemudian kita bisa lihat pool di bawah. Kemudian di sana itu ada gedung yang masih milik developer. Jadi ini bener-bener pemiliknya itu sama pemandangannya dimanjakan banget. Jadi bayangkan kalian ya punya rumah ini, ngopi, ngeteh, nongkrong gitu ya, santai-santai, ngobrol sama pasangan, sama keluarga, itu bener-bener nikmat banget. Kalian pasti harus bisa bayangin nih rasanya
betapa asiknya di sini. Nah, kita langsung lihat master bedroomnya seperti apa. Kita lihat. Sebelum masuk ke master bedroom juga ini masih ada area kosong lagi. Honestly, Anthony nggak ngerti ini buat apa, tapi mungkin buat nongkrong-nongkrong asik, tapi di belakang ada, di depan ada. Apa juga sebetulnya gitu ya. Kemudian ini adalah master bedroomnya. Kita masuk langsung dimanjakan dengan wardrobe yang super luas gitu ya. Ini kanan kiri, bayangkan mungkin ini punya si suami, ini punya si istri gitu ya. Walaupun saya yakin kalau orang bisa beli rumah ini, itu pasti si istri itu lebih dari satu sisi, mungkin 1 plus setengah gitu kali, suaminya cuma setengah doang di sini kan biasa gitu ya. Dan ini mungkin mungkin cocok meja rias kali ya di sini ya. Nah, kita lihat kamar mandinya dulu guys. Ini bener-bener memanjakan mata dan sangat instagramable lagi, yaitu ada satu bathtub yang gede di tengah-tengah kamar mandi. Kemudian kalau kita sisir di sana, lihat itu ada 2 wastafel. Jadi kalau misalnya sama pasangan kalian tuh nggak berebut lagi guys, gantian, udah nggak zaman. Kalau Sultan punya itu punya tempatnya masing-masing gitu ya. Kacanya bener-bener gede, memanjang ke sana. Kemudian juga dilengkapi dengan shower dan juga dilengkapi dengan toilet yang ada di sana. Dan rumah ini toiletnya semua dilengkapi dengan toilet otomatis. Jadi teman-teman buka pintu, buka, tutup toiletnya, tutup pintu, nutup toiletnya. Keren banget guys. Nah, dan juga di sini ini cukup unik karena kamar mandinya juga lagi-lagi dilengkapi sama balkon guys. Jadi nggak ngerti ya. Mungkin mandinya sebelum mandi gitu kali, nongkrong-nongkrong dulu di sini gitu kali ya. Nih, ini nongkrong-nongkrong di sini kan. Ah gila, panas, keringetan, terus mandi gitu kan. Mungkin nggak ada yang tahu gitu ya. View-nya masih lahan kosong, yang masih dalam pengembangan developer. Oke, kita lihat ke tempat tidurnya. Wow banget nih. Tempat tidurnya guys. Ini wangi gitu ya. Jadi kalau rumah Mbak itu emang harus wangi. Dilengkapi dengan suara-suara yang speakernya keren banget. Nah, sebelum saya membahas tempat tidurnya, ternyata di sini juga dilengkapi guys. Coba kita lihat di sini ya. Itu dilengkapi dengan seperti layar seperti di bawah. Jadi mungkin kalau si bos pemilik rumah ini itu pengen lihat tamu siapa sih ini malam-malam datang, daripada turun males, mending langsung lihat di sini aja. Jadi nggak usah terlalu. Tadi pintu bawah udah dikunci belum ya? Terus kita harus turun dari lantai 3 ke lantai 1, mending kunci aja dari sini kan bisa, gitu ya. Luas kamarnya, dilengkapi dengan satu meja kerja. Kemudian kita bisa lihat ke sini guys. View-nya guys, lagi-lagi guys, ini danau. Kemudian kita lihat ke bawah ada kolam renang. Jadi ini bener-bener adem banget. Teman-teman bisa lihat ya pemandangannya dari kanan sampai ke kiri. Sepanjang mata dimanjakan dengan pemandangan yang indah gitu ya. Keren banget. Kalau punya uang harus beli kalian di sini. Nah, itu tadi adalah satu master bedroom yang sangat-sangat luas guys. Sekarang karena kita udah capek naik ke lantai 3, sekarang kita mau cobain liftnya seperti apa gitu ya. Nih liftnya naik guys. Ya dong, masa lift nggak naik gitu ya. Jadi ini bener-bener dilengkapi sama kaca-kaca. Jadi mungkin sebelum kita mau pergi gitu ya, kita tuh bisa ngaca dulu, udah rapi belum gitu, bagus nggak gitu ya. Liftnya ini keren. Karena ada 3 lantai guys, kita bisa lihat di sini itu ada lantai ground, lantai 1, lantai 2. Nah, kita kembali ke lantai ground dulu nih, supaya kita bisa closing statement di bawah. Liftnya bukan yang gede banget sih, tapi menurut Anthony cukup untuk kira-kira 4 orang lah. Tapi lagian juga orang-orang rumah sendiri kali ya. Oke guys, kita udah keliling rumah-rumah yang super keren, tapi ini salah satu yang paling keren dan pertama kalinya Anthony melakukan review di daerah Tangerang. Jadi kalau kita ngomongin rumahnya keren, ternyata tadi sempat kita ngobrol-ngobrol sama marketing di sini gitu ya, sama rekan-rekan Brighton. Mereka itu cerita katanya rumah ini itu di BSD City, dan BSD City itu luas area yang dikembangkan tuh ada 6.200 hektar kalau nggak salah gitu ya. Kalau misalnya salah
kalian boleh deh kasih yang benernya tuh berapa di komen bawah gitu ya. Tapi yang Anthony tahu ternyata di sekeliling sini itu ada banyak sekolah-sekolah internasional seperti Nanyang School itu dari Singapura. Kemudian banyak perusahaan-perusahaan gede seperti Unilever dan perusahaan-perusahaan gede lainnya itu sudah punya headquarter di daerah BSD City. Jadi kalian bisa bayangkan betapa daerah ini itu benar-benar sangat prospektif ke depannya. Selain dari desainnya yang keren, tapi areanya, lokasinya, developernya itu semua nggak kalah keren gitu ya. Nah, tentunya bagi kalian yang penasaran dengan rumah ini, kalian bisa tanya agen Brighton terdekat atau kenalan Anda gitu ya. Karena membeli properti melalui Brighton atau titip jual properti melalui Brighton, Anda akan mendapatkan kesempatan memenangkan satu buah expander. Jangan kemana-mana, nantikan kami di episode-episode selanjutnya. See you guys. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa juga untuk klik subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga untuk kasih like dan kasih komen kamu di bawah ini ya, karena komen kamu membuat kami untuk terus termotivasi membuat konten-konten yang menarik. Sampai jumpa di episode selanjutnya.